Fully funded bagi pensiunan ASN masih terus digodok pemerintah. Jika merujuk pada skema ini, aparatur sipil negara diperkirakan akan mendapatkan dana pensiun sebesar 1 miliar rupiah. Anggota 7 Badan Pemeriksa Keuangan Hendra Susanto mengatakan hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan aparatur negara yang telah mengabdi puluhan tahun. Kendati demikian, Hendra belum dapat memastikan apakah dana tersebut akan diberikan secara tunai atau dalam bentuk stimulus lainnya. Bisa jadi stimulus, kemudahan bisa jadi kan 1 miliar itu bisa jadi paketnya beda-beda, misalnya anaknya sekolah gratis misalnya gitu. Kemudian yang bersangkutan pensiunan istri atau suami keluarga ya yang ke ring satunya katakan anak istrinya berobat gratis misalnya gitu kan, mempunyai asuransi misalnya, atau dia mungkin nanti naik public transport gratis, itu kan bisa terakumulasi dalam nilai 1 miliar itu gitu. Atau mungkin dia juga uang pensiunnya itu kalau sekarang kan 80% dari gaji pokok misalnya, mungkin juga bisa misalnya 80% dari take home pay. Take home pay-nya sekarang berapa, kemudian gaji bukan dari gaji pokok, dari take home pay dia sekarang misalnya. Nah, itu dia ya, tadi kita tentunya masih menunggu seperti apa skema uang pensiunan ASN yang baru ini. Nah, kalau skema yang lama seperti apa sih sebenarnya pemirsa? Bayaran uang pensiunan ASN saat ini tentunya menggunakan skema Pay As You Go. Dananya dari hasil iuran sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun Taspen. Kemudian ditambah dengan dana dari kas keuangan negara. Untuk pensiunan TNI dan Polri juga serupa, hanya saja pengelolaannya dilakukan oleh Asabri. Selain membelanjakan apa yang sudah memang direncanakan, juga melanjutkan bantuan pangan, ada SPHP, itu stabilitas pasokan dan harga pangan, dan juga ada kenaikan gaji ASN TNI Polri, termasuk gaji ke-13-nya. Di Q3 sampai dengan Q3 secara kumulatif belanja APBN adalah 2.251,6 triliun, sehingga sampai dengan akhir Q3 belanja APBN itu sudah 67,7% dari pagu APBN. Tumbuh, kami ingin menyampaikan manfaat langsung yang diterima oleh masyarakat melalui APBN yang dijalankan. Belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan belanja perlindungan sosial memberikan manfaat yang langsung diterima oleh warga negara Indonesia. Di bidang kesehatan, 96,7 juta warga kita menjadi penerima bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional. Nah, itu dia. Kalau di bidang kesehatan, total APBN yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat adalah 194,4 triliun. Dibandingkan 2023, ini naik dari 185,5 triliun di tahun 2023. Beberapa rinciannya adalah 96,7 juta orang menerima bantuan iuran untuk menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. 55.400 orang ibu hamil menerima makanan tambahan. 100.000 balita kurus mendapatkan juga program makanan tambahan, digelontorkan dalam bentuk berbagai macam program pemberian makanan tambahan. 8,1 juta keluarga yang memiliki bayi di bawah 2 tahun mendapatkan fasilitas dan pembinaan. Jaminan kesehatan JKN bagi ASN, TNI, Polri, penerima pensiun maupun veteran 4,6 juta penerima. Dan 10.072 puskesmas menerima bantuan operasional kesehatan di tingkat puskesmas senilai 12,8 triliun rupiah.
Di bidang pendidikan, 550,4 triliun belanja APBN untuk bidang pendidikan di tahun 2024, naik dari 513,4 triliun di 2023. Penerima manfaat langsungnya termasuk 21,1 juta siswa penerima PIP, 1,1 juta mahasiswa penerima KIP kuliah, 1,6 juta guru penerima tunjangan profesi guru, 310 unit pembangunan atau rehabilitasi madrasah sekolah keagamaan, 53,2 juta siswa penerima dana BOS yang berbentuk dana BOS yang langsung kepada siswa, dan 58.597 mahasiswa anak-anak Indonesia telah menerima beasiswa dari LPDP. Di bidang perlindungan sosial, manfaat langsung untuk masyarakat juga meningkat 455,9 triliun rupiah, meningkat dari tahun lalu 436,2 triliun rupiah. PKH lansia untuk 4,2 juta orang, atensi lansia, dan juga bantuan untuk pemakaman. Untuk PKH disabilitas 353.000 orang lebih, dan juga program untuk atensi disabilitas serta juga bantuan untuk program pemakaman untuk 33.000 orang. PKH anak sekolah 7 juta anak menerima program Keluarga Harapan, dan juga atensi untuk anak dan anak yatim piatu 333.000 orang. Atensi korban bencana 11.000 orang, penanganan bencana alam dan bencana non-alam menjangkau 684.000 orang. Subsidi LPG 3 kg dinikmati oleh subsidi untuk LPG 3 kg ini totalnya memberikan 8,3 juta metrik ton LPG kepada masyarakat Indonesia, sementara subsidi listrik itu untuk 450 dan 900 volt ampere itu didapatkan oleh 41,5 juta pelanggan listrik di seluruh Indonesia. Subsidi bunga KUR menjangkau 4,9 juta debitur, dan subsidi BBM kita gunakan untuk menggelontorkan 18,5 juta kiloliter BBM untuk masyarakat. Begitu juga bantuan sosial untuk yang diberikan untuk melindungi masyarakat, kartu sembako untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan, 18,7 juta keluarga penerima manfaat yang menerima 200.000 per bulan, dan total anggarannya adalah 44,3 triliun. PIP dan KIP kuliah ini menjangkau 22,2 juta siswa dengan pemberian manfaat sekitar 450.000 sampai dengan 1,8 juta tergantung tingkat sekolahnya, dan total anggarannya adalah 29,7 juta triliun selama 2024 ini. Untuk para penerima bantuan iuran JKN ini agar 96,7 juta orang dapat mengikuti program jaminan kesehatan nasional, itu sekitar 42.000 per bulan manfaatnya, dan total anggarannya adalah 46,1 triliun dari APBN. Dan untuk PKH, program Keluarga Harapan menjaga daya beli, meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan, diterima oleh 10 juta keluarga penerima manfaat yang manfaatnya sekitar 900.000 sampai dengan 3 juta rupiah per keluarga, tergantung kategori keluarganya. Itu manfaatnya total anggarannya adalah 28 triliun rupiah.